pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang mendampingi kedua anaknya dalam proses berkultivasi. Pada saat yang bersamaan sosok Xiao Xuan juga pada saat ini perlahan-lahan segera datang dari samping. Xiao Xuan melihat pemandangan indah pada saat ini di mana Xiao Yan sedang mengajari kedua anaknya. Xiao Xuan pun memuji Xiao Yan karena pada saat ini benar-benar meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Menyadari kedatangan dari Xiao Xuan, tentu saja Xiao Yan juga pada saat ini segera mengepalkan sedikit tinjunya dan Xiao Yan segera memberi hormat. Xiao Xiao dan Xiao Lin juga segera berhenti berlatih dan mulai membungkuk kepada Xiao Xuan. Lalu Xiao Xuan pun memandang kedua anak yang berperilaku baik tersebut dan lanjut memerintahkan mereka untuk terus berlatih. Xiao Xuan pada saat ini memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan ayah mereka. Kemudian baik Xiao Xiao maupun Xiao Lin pada akhirnya mengangguk sambil tersenyum dan mereka segera memutuskan untuk melanjutkan pelatihan masing-masing. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit penasaran dan segera bertanya, apakah yang ingin didiskusikan dengan Xiao Yan oleh leluhur? Menanggapi hal tersebut Xiao Xuan pada saat ini bertindak tampak misterius dan berkata bahwa Xiao Yan akan mengerti begitu dirinya berjalan bersamanya. Xiao Yan pun hanya bisa mengangguk hingga pada akhirnya mereka berdua segera menghilang di puncak gunung bersama-sama. Kali berikutnya mereka berdua muncul pada saat ini mereka sudah berada di sebuah pegunungan. Pegunungan ini adalah tempat di mana Xiao Yan pernah bertempur melawan Hun Tiandi. Di keberadaan dari Hun Tiandi yang disegel juga berada di pegunungan ini. Xiao Yan pada saat ini tidak khawatir mengenai Hun Tiandi yang tersegel di sini. Bahkan jika orang ini menerobos segel sekarang Xiao Yan bahkan tidak perlu bergerak untuk berhadapan dengannya. Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit penasaran karena jika jiwa dari Hun Tiandi masih ada, maka Xiao Yan sangat ingin melepaskannya untuk mengamati dan menelitinya. Pada akhirnya Xiao Yan segera melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mengecek aura yang berada di pegunungan ini. Namun Xiao Yan pada akhirnya tidak menemukan aura dari Hun Tiandi yang telah disegel olehnya. Setelah memikirkannya dengan hati-hati Xiao Yan menyadari bahwa seharusnya ada yang salah. Xiao Yan pun bertanya mungkinkah sosok itu benar-benar telah kehilangan jiwanya. Tetapi Xiao Yan menyangkal pertanyaannya tersebut karena hanya dalam beberapa ratus tahun tidak akan cukup baginya untuk benar-benar kehilangan jiwanya. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Xuan apakah ada seseorang yang menyelamatkan Hun Tiandi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pun menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya tidak terlalu tahu. Hal itu dikarenakan Xiao Xuan terlalu lemah untuk melihat keberadaan dari orang-orang ini. Xiao Xuan tidak tahu apakah mereka masih berada di benua Doqi. Mendengar perkataan dari Xiao Xuan ini Xiao Yan pada akhirnya merenung sejenak. Xiao Yan lanjut menggelengkan kepalanya karena Xiao Yan meragukan bahwa ada orang lain yang lebih kuat di benua Doqi selain dari Xiao Xuan dan anak-anaknya. Setelah Xiao Yan datang ke benua Doqi, Xiao Yan telah mencari semuanya dengan kekuatan spiritualnya. Namun baik di benua dan lautan lain yang berada di benua Doqi pada saat ini tidak ada kekuatan yang melebihi mereka. Meskipun ada beberapa kekuatan yang kuat akan tetapi perkembangan mereka tidak sepesat orang-orang di klan Xiao. Xiao Yan pada akhirnya bergumam tidak ada aura kuat lainnya di benua Doqi kecuali leluhur Xiao Xiao dan Xiao Lin, sehingga dengan begitu maka tidak akan ada seorang pun yang akan bisa menyelamatkan Hun Tiandi. Tetapi bahkan pada saat ini leluhur benar-benar tidak bisa merasakan tekanan kuat yang telah menyebabkan jiwa Hun Tiandi menghilang. Jika Xiao Yan menebak seharusnya pada saat ini orang yang melepaskan Hun Tiandi berada di tingkat Dou di bintang 5, itu adalah satu-satunya kemungkinan sekarang yang bisa Xiao Yan simpulkan dan Hun Tiandi benar-benar telah meninggalkan benua Doqi. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas karena Xiao Yan sekarang menyesali Xiao Yan tidak memotong rumput hingga pada akarnya. Akan tetapi Xiao Yan juga dari bahwa pada saat itu masih sulit bagi Xiao Yan untuk sepenuhnya melenyapkan Hun Tiandi. Nyawa setiap orang telah dikorbankan dan tidak akan ada yang selamat sama sekali oleh karena itu misteri siapa yang menyelamatkan Hun Tiandi sekarang benar-benar harus diungkap. Xiao Yan pun masih berpikir untuk waktu yang cukup lama.
tetapi Xiao Yan pada saat ini masih belum memiliki petunjuk di dalam benaknya. Tidak ada jejak yang tersisa di tempat kejadian yang bisa dilacak oleh Xiao Yan, tetapi sekarang Xiao Yan telah mengetahui bahwa Hun Tiandi mungkin saja masih hidup. Xiao Yan pada saat ini secara alami tidak takut, tetapi benua Doqi perlu waspada. Xiao Yan pada akhirnya berkata bahwa Xiao Yan mengetahui permasalahan ini dengan baik, bahkan jika Hun Tiandi masih hidup dirinya tidak akan menjadi sebuah ancaman. Oleh karena itu pada saat ini leluhur Xiao Xuan tidak perlu khawatir mengenai hal ini. Mendengar perkataan Xiao Yan ini, Xiao Xuan pun tidak punya pilihan lain selain menganggukkan kepalanya. Hal semacam ini hanya bisa dihindari olehnya sebisa mungkin karena bahaya akan selalu ada. Xiao Xuan meyakini hanya dengan terus menjadi lebih kuat adalah cara yang paling aman untuk hal tersebut. Pada akhirnya sosok Xiao Yan dan Xiao Xuan pun sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya keduanya berpisah. Xiao Yan pada saat ini tidak kembali ke klan Xiao dan ada sosok yang pada saat ini berkedip-kedip di hatinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Xiao Yan selalu merasa sedikit berhutang kepada beberapa orang. Sementara itu di sisi lain setelah pertempuran antara Xiao Yan dan Hun Tian di bekas tempat Xiao Yan bertempur, pada saat ini dipenuhi dengan banyak bunga dan tanaman yang mekar di sekitar. Sangat jelas terlihat bahwa seseorang telah merawatnya dengan baik dan pada saat ini ada sosok wanita cantik yang mengenakan gaun biru yang sedang menyiram tanaman. Di paviliun di belakang wanita tersebut sosok Xiao Yan sudah muncul pada waktu yang tidak diketahui. Xiao Yan menetap ke arah sosok cantik ini dari kejauhan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada energi pedang yang ganas menembus ke arah Xiao Yan dari bawah paviliun. Sesosok wanita pada saat ini berteriak ketika bertanya siapakah yang berani membobol tempat ini. Xiao Yan pun hanya tersenyum menghadapi energi pedang yang pada saat ini mengarah ke arahnya. Energi pedang ini menghantam wajah Xiao Yan tetapi Xiao Yan pada saat ini hanya sedikit menoleh. Melihat penampilan wajah ini sosok yang memegang pedang tiba-tiba segera menarik kembali pedangnya. Melihat wajah Xiao Yan ini sosok yang memegang pedang itu benar-benar terlihat agak bodoh sesaat. Setelah beberapa saat pada akhirnya dirinya segera pulih dan ragu-ragu untuk menyebutkan nama Xiao Yan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini banyak kenangan mengenai pembatalan pertunangan segera melintas di benaknya. Sosok ini adalah Nalan Yanran yang akhirnya segera berdiri tepat di hadapan Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum menatap ke arah Yanran. Xiao Yan pada akhirnya dengan lembut menyapa Yanran bahwa pada saat itu Xiao Yan hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak. Mendengar perkataan Yanran ini secara alami Yanran menyadari apa yang dimaksud oleh Xiao Yan. Tentu saja karena Nalan Yanran telah membatalkan pertunangan maka Xiao Yan benar-benar berkobar hingga pada akhirnya hujan melejit. Tetapi meskipun begitu Nalan Yanran pada saat ini masih merasa sedikit terkejut. Dirinya pada akhirnya tersenyum kecut dan mengingat saat-saat itu, menghadapi kata-kata Xiao Yan ini, Nalan Yanran tidak bisa mengatakan apapun. Sementara itu pada saat ini ada suara kesal yang terdengar perlahan dari samping Xiao Yan. Suara itu berkata jika Xiao Yan datang ke sini untuk mengolok-olok orang lain maka Xiao Yan sebaiknya pergi. Xiao Yan pun mendengar suara yang familiar sebelum akhirnya Xiao Yan sedikit menoleh. Xiao Yan segera menggoda sosok yang baru saja muncul dengan berkata apakah dirinya tidak merindukan Xiao Yan. Sosok Yun Yun pada saat ini muncul di hadapan Xiao Yan. Yun Yun masih memiliki wajah yang sama tetapi dengan berlalunya waktu, tentu saja nostalgia di matanya pada saat ini sudah tidak terlihat dan ada lebih banyak ketidakpedulian. Melihat sikap Yun Yun si wanita batal kawin yang seperti ini Xiao Yan pun ragu-ragu untuk berbicara. Menghadapi Yun Yun pada saat ini emosi benar-benar sangat rumit. Pada saat itu Xiao Yan memiliki simpul di dalam hatinya mengenai Yun Yun. Selama pertempuran dengan Hyun San, Yun Yun telah memilih Hyun San dan sektenya jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Keduanya pun saling menatap sementara Nalan Yanran pada akhirnya diam-diam pergi. Pada saat ini hanya ada Xiao Yan dan Yun Yun yang berada di sini. Xiao Yan menyadari sudah waktunya untuk melepaskan ikatan yang pada saat ini bertahun-tahun mengganjal di hatinya.
Sementara itu Yun Yun pada akhirnya segera membuka mulutnya perlahan dengan mata yang tegas yang bergetar. Air mata pada saat ini berkedip di matanya ketika dirinya berkata bahwa dirinya tahu dirinya tidak menyelamatkan Xiao Yan pada hari itu. Dirinya juga tahu bahwa pada saat itu dirinya memang ragu untuk membantu Xiao Yan. Dirinya tidak memiliki Xiao Yan karena dirinya pada saat itu benar-benar masih terikat dengan Mystic Cloud. Tetapi pada saat ini Yun Yun benar-benar menyesali apa yang pernah dirinya lakukan. Setelah selesai berbicara mata Yun Yun pun seketika bergenang dengan air mata yang hampir tumpah. Nama Xiao Yan ini adalah nama yang tidak bisa dihapus di dalam hatinya. Wajahnya sudah pernah bisa dihapus dan telah berputar-putar di hatinya selama ratusan tahun. Yun Yun berusaha keras untuk melupakan Xiao Yang tetapi pada akhirnya malah mengingat Xiao Yan lebih dalam. Mendengar perkataan dari Yun ini Xiao Yan pun tersenyum pahit dan hatinya merasa tertusuk 1000 duri. Gambaran yang tidak terhitung jumlahnya pada saat ini membanjiri pikiran Xiao Yan. Xiao Yan merasa seolah-olah semua kenangan yang pernah mereka melewati baru saja terjadi kemarin. Tetapi Xiao Yan segera menekan perasaannya dan berkata bahwa Xiao Yan tidak menyalahkan Yun Yun. Jika Xiao Yan menjadi Yun Yun, maka Xiao Yan juga akan memilih untuk percaya kepada sektenya sendiri. Oleh karena itu baik Xiao Yan maupun Yun Yun pada saat itu tidak ada salah satu di antara mereka pun yang berada di pihak yang salah. Yang salah adalah mereka seharusnya tidak bertemu satu sama lain dan pertemuan mereka di pegunungan adalah sebuah kesalahan. Mendengar perkataan Xiao Yan ini mata Yun Yun pun seketika semakin dipenuhi kesedihan. Seolah-olah pada saat ini sosok Yun Yun pada akhirnya terguncang di dalam hatinya. Yun Yun pun segera berkata apakah Xiao Yan juga berpikir bahwa pertemuan mereka hanyalah sebuah kesalahan. Jika Xiao Yan memang menganggapnya seperti itu maka Xiao Yan pada saat ini harus segera pergi. Mendengar hal tersebut pada saat ini Xiao Yan pun seketika tercengang. Tetapi Xiao Yan menyadari maksud dari Yun Yun hingga pada akhirnya sosok Xiao Yan pun seketika menghilang. Yun Yun pun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan segera mengambil 2 langkah ke depan. Dirinya mengeluarkan telapak tangannya yang putih dan ramping dan ingin mempertahankan keberadaan Xiao Yan tetapi Xiao Yan sudah tidak ada lagi di tempatnya. Kelenjar air mata pada akhirnya segera runtuh sepenuhnya dan semua emosi yang terkumpul seketika meledak. Angin sepoi-sepoi bertiup bunga serta tanaman juga pada saat ini seolah-olah mendukung Yun Yun dan menghiburnya. Pada saat ini adegan seolah-olah kembali ke pegunungan Warcraft. Pemuda itu berada di luar jangkauan dan mencoba yang terbaik untuk melindungi Yun Yun. Saat itu Xiao Yun mengerti bahwa Xiao Yan dan Yun Yun ditakdirkan untuk tidak berada di garis paralel yang sama. Nalan Yanran hanya melihat di kejauhan dan pada saat ini tidak pergi untuk menghibur Yun Yun. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berdiri di udara. Dengan kekuatannya tidak ada yang bisa melihat Xiao Yan dan Xiao Yan hanya menatap ke arah Yun Yun. Xiao Yan memiliki tatapan yang kompleks karena Xiao Yan tahu bahwa melakukan hal ini terlalu kejam bagi Yun Yun. Tetapi Xiao Yan juga pada saat ini sadar bahwa Xiao Yan benar-benar harus melakukannya. Bukan karena Xiao Yan memiliki 6 istri pada saat ini, tetapi sebagian besar alasannya adalah karena Xiao Yan merasa bahwa Yun Yun tidak akan bahagia dengan Xiao Yan. Sekarang Xiao Yan datang ke sini dan Xiao Yan pada saat ini hanya ingin melihat sosok Yun Yun. Xiao Yan pun mengenal nafas perlahan sebelum akhirnya Xiao Yan segera melembabkan lengan bajunya. Seberkas cahaya segera melesat ke dalam pikiran Yun Yun. Gambaran itu berisi ketika Yun Yun terluka parah di pegunungan Warcraft dan seorang bocah laki-laki datang menyelamatkannya. Bocah tersebut menggunakan nama palsu yakni Yao Yan. Yun Yun juga menggunakan nama palsu yakni Yun Si dan cerita pun segera dimulai. Banyak gambaran di antara keduanya yang pada saat ini kembali terulang di benak mereka berdua. Tanpa sadar Yun Yun pada saat ini berbicara perlahan anggap saja tidak ada yang terjadi di antara mereka. Kenangan yang melintas di benak mereka berdua pada saat ini benar-benar seperti air pasang yang melonjak. Ingatan itu berkumpul menjadi kelompok cahaya yang masing-masing terbang keluar di antara alis Yun Yun dan Xiao Yan.
Pada akhirnya seberkas cahaya ingatan ini segera jatuh ke telapak tangan Xiao Yan dan Xiao Yan pada saat ini segera bergumam bahwa semuanya sudah berakhir. Xiao Yan pun lanjut menghela nafas dan menatap ke arah Yun Yun yang menangis begitu keras. Xiao Yan tahu bahwa jika ini terus berlanjut Yun Yun akan tetapi hidup di masa lalunya. Begitu juga dengan Xiao Yan yang akan selalu terjebak dengan pemikiran mengenai Yun Yun dan mereka benar-benar tidak akan bisa keluar, sehingga dengan begitu simpul di hati masing-masing juga tidak akan pernah terlepas dari benak masing-masing. Pada saat ini apa yang dipegang oleh Xiao Yan adalah ingatan milik Xiao Yan dan Yun Yun dan selama itu dihancurkan, ingatan mereka satu sama lain benar-benar akan hilang sama sekali. Dengan begitu mereka benar-benar akan menjadi orang asing yang tidak memiliki sebuah kenangan. Pada akhirnya telapak tangan Xiao Yan pun perlahan menutup bersama dengan hati yang pada saat ini merasa terpelintir. Bocah laki-laki itu jatuh cinta pada awal ketidaktahuan tetapi Xiao Yan menyadari bahwa perpisahan ini adalah sebuah keabadian yang Xiao Yan pahami pada akhirnya tepat ketika Xiao Yan mengambil keputusan. Yun Yun segera mengangkat wajahnya yang cantik dengan mata yang berlinang. Yun Yun pada saat ini tidak tahu apakah Xiao Yan masih berada di sana atau tidak, tetapi intuisinya sebagai seorang wanita mengatakan bahwa Xiao Yan pada saat ini masih memperhatikannya. Yun Yun pada akhirnya meneriakkan nama Xiao Yan dan berkata bahwa dirinya tidak ingin melupakan nama Xiao Yan, oleh karena itu pada saat ini izinkan dirinya untuk mengingat semua kenangan tersebut. Begitu kata-kata ini keluar telapak tangan Xiao Yan yang terlipat pun seketika berhenti. Xiao Yan memandangi wanita itu dengan semua emosi yang meledak yang pada saat ini berada di dalam hatinya. Sosok Xiao Yan tiba-tiba menghilang di udara dan tubuh Yun Yun pada saat ini seketika dipeluk oleh kekuatan besar. Pinggang yang ramping dikelilingi oleh lengan dan ada semburan kelembutan yang pada saat ini menempel bibir Yun Yun. Yun Yun pun merasakan hal tersebut dan Yun Yun berjuang untuk melepaskan diri, tetapi tidak peduli seberapa keras dirinya berjuang dirinya benar-benar tidak bisa melepaskan dirinya. Pada akhirnya Yun Yun pun membuka matanya dan melihat wajah yang dikenalinya ini seolah-olah dirinya benar-benar telah kembali ke pegunungan Warcraft. Kata-kata dari Yun Yun sebelumnya tidak diragukan lagi mengalahkan ego dari Xiao Yan sepenuhnya. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar tidak peduli lagi tentang semua hal ini, sementara itu Nalan Yanran pada saat ini memalingkan wajahnya saat melihat pemandangan ini dari kejauhan. Setelah beberapa lama keduanya yang enggan berpisah pada akhirnya pada saat ini segera menjauh, Xiao Yan sedikit malu dengan terbatuk dua kali dan melepaskan tangannya. Pipi Yun Yun juga pada saat ini memerah setelah dirinya menangis dan dirinya hanya bisa tertunduk malu. Xiao Yan pun menatap ke arah Yun Yun dengan lembut dan tidak lagi ingin menekan emosinya ini. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya kepada Yun Yun maukah Yun Yun pada saat ini menjadi istri Xiao Yan. Yun Yun seketika menatap ke arah Xiao Yan dengan gemetar dan segera menggelengkan kepalanya. Yun Yun pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata anggap saja mereka belum pernah melakukan apapun di masa lalu. Xiao Yan pun memandang ke arah Yun Yun yang berkata dengan serius dan ketika Xiao Yan hendak berbicara, jari-jari ramping Yun Yun segera memblokir mulut Xiao Yan. Yun Yun tertawa terbahak-bahak dan berkata agar Xiao Yan pada saat ini jangan khawatir, Yun Yun akan menjalankan kehidupan yang baik dan mungkin di suatu hari Yun Yun akan menemukan suaminya. Jika pada saatnya itu tiba maka mereka pada saat itu hanya bisa menjadi teman. Saat ini hati Yun Yun telah sepenuhnya terbuka, baru saat itulah Yun Yun menyadari bahwa mungkin ini adalah yang terbaik antara mereka. Yun Yun pada akhirnya merasa lega dan kata-kata Yun Yun juga ini sepertinya dari hatinya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini sedikit cemas tetapi Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan perasaannya. Meskipun Xiao Yan telah berjanji pada Kailin bahwa dirinya tidak akan pernah menikahi seorang istri lagi, tetapi perasaan ini benar-benar selalu menikam tajam di dalam hati Xiao Yan. Xiao Yan akan selalu merasa gelisah dan tidak nyaman di hatinya dan Xiao Yan berpikir Kailin pasti akan memahaminya jika mengetahui alur ceritanya. Xiao Yan pada akhirnya segera kembali bertanya, tidakkah Yun Yun ingin menikah dengan Xiao Yan?
Yun Yun pun tersenyum lembut kepada Xiao Yan sebelum akhirnya berbalik dan berjalan pergi. Yun Yun menuju ke paviliun batu dan melambaikan lengan bajunya dan pada saat ini mengajak Xiao Yan untuk mabok. Yun Yun tersenyum dan hal tersebut membuat hati Xiao Yan pada saat ini bergetar. Yun Yun segera berkata agar Xiao Yan bergabung dengan Yun Yun untuk minum dan ini adalah yang terakhir kalinya. Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Yun Yun yang terlihat tidak bercanda dengannya. Melihat penampilannya Yun Yun pada saat ini sepertinya benar-benar sudah merasa lega di dalam hatinya. Tidak lama setelah itu Yun Yun pun segera memberikan secangkir arak kepada Xiao Yan. Yun Yun berkata bahwa dirinya menghormati Xiao Yan dan terima kasih karena telah menyelamatkannya dari Raja Singa bersayap ametis. Melihat hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit bingung. Xiao Yan dengan terpaksa memegang cangkir anggur yang pada saat ini diberikan Yun Yun. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menatap wanita yang berada di hadapannya dengan linglung. Sementara itu Yun Yun pada saat ini segera menekan anggur dengan satu tegukan. Melihat hal tersebut Xiao Yan pun tertawa terbahak-bahak pada Yun Yun yang sangat berani. Tanpa berkata apa-apa pada akhirnya Xiao Yan pun mengangkat cangkir giok dan meneguknya dalam satu tegukan. Setelah itu Xiao Yan pun lanjut berkata bahwa Yun Yun tidak perlu berterima kasih kepada Xiao Yan. Saat itu Xiao Yan masih memiliki niat egois karena Xiao Yan ingin Yun Yun yang seorang Do Huang berhutang budi kepada Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Yun Yun pun kembali tertawa terbahak-bahak. Mereka pada akhirnya tidak berbicara tentang perasaan di antara masing-masing, mereka hanya mengenang masa lalu dan suasana melankolis dengan cepat ditekan oleh tawa yang hangat. Di tengah-tengah perbincangan ini Yun Yun pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan tidak boleh bermain trik dengan Doki. Kali ini Xiao Yan harus mabuk bersama dengan Yun Yun untuk sekali ini saja. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa mengangguk dan merasakan bahwa tingkat pembuatan anggur dari bunga ini sangat tinggi. Mata Yun Yun sudah mabuk begitu juga dengan Xiao Yan dan keduanya pada saat ini sedikit pusing. Xiao Yan di tengah-tengah kemabukannya ini segera berkata kepada Yun Yun bahwa Xiao Yan pada saat ini benar-benar ingin menangis. Menanggapi hal tersebut Yun Yun pun meremas wajah Xiao Yan dan memaksakan senyum di wajah Xiao Yan. Yun Yun berkata mengapa Xiao Yan pada saat ini ingin menangis. Xiao Yan adalah orang besar dan Xiao Yan adalah Kaisar Yan. Xiao Yan tidak boleh menangis dan jika tidak maka Xiao Yan akan ditertawakan oleh dunia. Xiao Yan benar-benar harus selalu tertawa dan Xiao Yan bisa tertawa dengan keras. Keduanya pada saat ini tampak seperti kekasih dan teman pada saat yang bersamaan. Keduanya terus minum-minum dan mereka tidak tahu berapa banyak mereka telah minum. Mereka juga pada saat ini tidak tahu berapa lama mereka minum-minum. Yun Yun menceritakan apa yang dirinya temui dan terjadi setelah Xiao Yan pergi. Tidak lama setelah itu Yun Yun pada akhirnya segera bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Yan akan kembali pergi. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan berkata bahwa Xiao Yan memang harus pergi karena Xiao Yan belum bisa berhenti. Yun Yun pada akhirnya memarahi Xiao Yan dan berkata bahwa Xiao Yan terlalu suka mengambil sebuah tanggung jawab. Mungkinkah tanpa keberadaan Xiao Yan dunia ini akan menghilang? Xiao Yan tampaknya hanya ingin menjadi penyelamat dan bukankah itu melelahkan? Xiao Yan pun tersenyum kecut mendengar Yun Yun yang berkata seperti itu. Pada akhirnya Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan tidak takut akan kehancuran dari dunia. Yang Xiao Yan ditakutkan adalah kehilangan orang-orang yang penting bagi Xiao Yan dan Xiao Yan bukanlah penyelamat. Tujuan Xiao Yan pada saat ini cukup sederhana karena Xiao Yan hanya ingin melindungi orang-orang yang Xiao Yan cintai. Melihat Xiao Yan yang pada saat ini berbicara dengan lancar Yun Yun pun segera mengalihkan topik pembicaraannya. Yun Yun berkata bahwa Xiao Yun pada saat ini masih belum mabuk dan mereka harus kembali minum-minum. Pada saat ini pegunungan bunga yang jarang dikunjungi orang dipenuhi dengan teriakan dan tertawaan. Nalan Yanran yang melihat keduanya mabuk berat hingga akhirnya terjatuh pada akhirnya hanya bisa pergi. Singkat cerita sosok Xiao Yan pada saat ini sudah berdiri di langit dan memandang ke arah Kekaisaran Jiama. Setelah Xiao Yun terbangun begitu juga dengan Yun Yun keduanya saling mengucapkan salam perpisahan.
Xiao Yan pada saat ini menatap ke arah Kekaisaran Jiama yang memiliki perkembangan yang cukup meningkat, tetapi Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini dan mata Xiao Yan pada saat ini tertuju pada kota Kingsan. Kota Kingsan adalah sebuah kota kecil di bawah pegunungan dari binatang iblis. Ada pusat medis yang berdiri di sana dan skala pusat medis ini telah berkembang menjadi sangat besar. Dengan adanya pusat medisi ini, kota kecil ini pun ikut berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan. Setiap pagi akan ada orang yang mengantri dengan sangat panjang untuk menunggu perawatan medis. Mengingat hal ini, Xiao Yan pun menghela nafas karena Xiao Yan harus mengungkapkan cinta yang dirinya tanam sendiri. Meskipun akhirnya Xiao Yan telah melepaskan permasalahan Yun Yun, tetapi Xiao Yan pada saat ini masih merasa sedikit tidak nyaman di dalam hatinya. Xiao Yan merasa bahwa pada saat ini masih ada satu sosok lagi yang harus Xiao Yan temui. Selain itu, berita kembalinya Xiao Yan juga pada saat ini benar-benar sudah tersebar luas. Dengan begitu maka sosok yang akan ditemui oleh Xiao Yan pasti telah mengetahui berita kembalinya Xiao Yan. Memikirkan hal ini, Xiao Yan pun menghela nafas sebelum akhirnya sosok Xiao Yan menghilang di udara. Sementara itu di luar aula medis pada saat ini sudah ada banyak orang yang datang dan pergi. Xiao Yan pernah ke sini sebelumnya, tetapi pada saat itu kota Kingsan hanyalah sebuah kota kecil tanpa reputasi. Tetapi sekarang kota Kingsan benar-benar cukup besar karena adanya dokter peri kecil yang sangat terkenal. Bahkan seluruh Kekaisaran Jiama memiliki banyak orang yang datang ke sini untuk meminta obat. Tentu saja selain itu ada juga beberapa orang yang hanya ingin melihat penampilan dari dokter peri kecil. Pada akhirnya karena hal tersebutlah dokter peri kecil membatasi kunjungan pasien hanya untuk 20 orang sehari. Tidak peduli seberapa kaya dan berkuasa mereka, dokter peri kecil akan menolak untuk menemui mereka. Pada saat ini hari masih sangat pagi sementara ruang medis benar-benar sudah penuh sesak. Tetapi tidak pernah ada perkalian di sini. Karena tidak ada yang berani melanggar aturan yang ditetapkan oleh dokter peri kecil. Dokter peri kecil pada saat ini menyelamatkan orang tetapi dirinya juga membunuh orang. Bagi itu dokter peri kecil membunuh seseorang maka tidak akan ada sampah dari mayat tersebut. Mayat dari orang yang dibunuh oleh dokter peri kecil akan segera menjadi sekantong nanah. Oleh karena itu orang-orang di sini terlepas dari kekuasaan ataupun statusnya benar-benar harus berbaris dengan patuh. Pada akhirnya suara ringan pada saat ini segera perlahan menyebar di aula medis. Suara ini terdengar manis dan menyenangkan dan mengguncang hati semua orang ketika berkata bahwa 20 orang sudah terpilih. Semua orang yang tersisa bisa kembali besok untuk melanjutkan pengobatan. Setelah beberapa saat pada akhirnya semua orang segera keluar dari aula medis. Mereka memiliki perasaan kesal dan hanya bisa menunggu untuk kembali besok. Bersamaan dengan semua orang yang keluar dari aula medis pada saat ini ada sesosok tubuh yang melawan arus. Sosok ini berjalan langsung menuju ke aula medis. Melihat orang ini, semua orang yang pergi dari klinik medis pada akhirnya benar-benar sedikit terganggu. Salah seorang di antara kerumunan berkata, apakah saudara ini benar-benar tidak mengetahui aturan ini? Jumlah pasien dari dokter peri kecil hari ini penuh, bahkan meskipun tidak penuh dirinya benar-benar harus berbaris dan mengantri di belakang. Mendengar hal tersebut sosok itu pun masih terus berjalan tanpa menghiraukan. Sementara itu banyak orang juga yang pada saat ini tidak memilih untuk melakukan apapun karena mereka tidak perlu melakukannya. Semua orang menyadari bahwa seorang pria yang tidak mengerti aturan pasti akan segera diubah menjadi sekantong nanah. Semua orang pada saat ini menunggu tragedi ini terjadi dan mereka hanya bisa menyaksikan Xiao Yan yang berjalan ke ruang medis perlahan. Sosok Xiao Yan pada akhirnya perlahan duduk di depan dokter peri kecil. Dengan sosok Xiao Yan yang pada saat ini muncul, suara dokter peri kecil pun terdengar perlahan dengan sedikit kebencian. Dokter peri kecil berkata bahwa kunjungan hari ini sudah penuh dan silahkan kembali besok. Mendengar hal tersebut kerumunan juga pada akhirnya kembali berkomentar kepada Xiao Yan. Semua orang pada saat ini mencaci maki Xiao Yan dengan berkata apakah bajingan ini tidak mendengar hal tersebut. Dokter peri kecil pada saat ini menyuruhnya pergi. Orang ini benar-benar tidak mengetahui aturan dan sepertinya dirinya benar-benar mengharapkan pelajaran dari dokter peri kecil.
Semua orang pada akhirnya emosi melihat sosok Xiao Yan yang tidak bergeming. Pada akhirnya semua orang melambaikan tangan mereka dan berjalan ke arah Xiao Yan dengan marah. Sementara itu sosok Xiao Yan hanya tersenyum dan tubuh dari Xiao Yan pada saat ini tidak bergerak. Xiao Yan diam-diam menatap wajah pendiam dokter peri kecil yang pada saat ini berada di hadapannya. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bagaimana kabar dari dokter peri kecil setelah lama tidak bertemu. Saat kata-kata ini terjatuh tubuh dokter peri kecil pun tiba-tiba bergetar mendengar suara yang sangat familiar. Wajahnya yang cantik pada akhirnya perlahan terangkat dan matanya seketika menatap Xiao Yan. Dokter peri kecil tanpa sadar tersenyum dan melihat penampilan dokter peri kecil yang manis dan menyenangkan ini semua orang seketika terpana. Dokter peri kecil benar-benar tersenyum pada pria ini, dan dengan begitu tidak ada yang berani mengambil setengah langkah pun ke depan untuk menarik Xiao Yan. Semua orang seketika menyadari sepertinya pria ini adalah kenalan dari dokter peri kecil dan semua orang dengan sadar mundur-mundur untuk mengantri cendol dawet rasa sirsak.